everyone, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ini saya ingin menjawab Q&A yang waktu itu saya minta kalian untuk memberi pertanyaan saya di komen YouTube atau di history Instagram saya guys. Nah ini udah ada hampir 130 yang masuk. Tapi untuk episode yang sekarang saya bakal jawab secukupnya, durasi aja ya, karena nggak mau terlalu panjang juga. Oke guys, nah yang pertanyaan paling banyak itu yang masuk. Nah pertanyaan dari teman-teman semua nanti saya bakal cantumin di kanan atau di kiri saya ini ya. Saya bakal cantumin fotonya. So sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama ada dari @please read me ya. Dia bilang, salam Kak, cerita tentang pertama kali ketemu sama suami dari awal perkenalan hingga ke pelaminan. Fans Aka semua nak tahu nih, hihihi. Mohon banget dibuat videonya please, katanya gitu. Nah ini saya sambil baca ya teman-teman ya, tuh banyak. Oke, jadi untuk pertanyaan yang ini saya nggak bisa terlalu detail membahas di sini. Saya bakal bahas secukupnya aja ya. Jadi saya dengan suami itu kenal di Lombok, tapi saya bukan asli Lombok dan suami pun bukan asli Lombok. Suami itu dari Johor, Malaysia, dan saya dari Indonesia, Jakarta. Tapi saya sempat tinggal di Bali dan saya sempat tinggal di Cirebon. Jadi di Indonesia saya sempat tinggal di 3 kota, Cirebon, Jakarta, Bali ya teman-teman ya. Nah setelah itu ketemulah di Lombok. Setelah ketemu di Lombok, memang Allah sudah takdirkan kita berkenalan. Setelah kenalan di Lombok, keep kontak selama beberapa bulan. Lalu suami datang ke Cirebon dan ke Bali. Setelah itu ketemu keluarga saya. Lalu setelah dari pertemuan itu tidak sampai 4 bulan kita terus menikah. Nah, jadi memang saya dan suami tidak ada bercinta, tidak ada pacaran seperti itu ya. Karena waktu setelah ketemu di Lombok juga saya sibuk dengan pekerjaan saya dan suami pun sibuk gitu. Jadi keep kontak juga kayak nggak setiap hari gitu. Tapi memang kalau Allah sudah menakdirkan, sempat lost kontak selama 2 bulan, sama sekali nggak ada kontak sama suami, tiba-tiba kontak lagi dan terus sampai menikah. Oke gitu ya teman-teman. Nah ini pertanyaannya. Oke, terima kasih, saya sudah jawab. Mudah-mudahan ada sedikit mengobati kepenasaran kalian ya guys. Oke, sekarang pertanyaan dari @amiao. Apa yang paling bikin kesel dan apa yang paling bikin happy? Oke, yang paling bikin kesel apa ya? Mungkin kalau kayak di seputaran rumah, yang bikin paling kesel tuh kalau kayak lagi ada orderan buat cake atau makanan dan itu tidak jadinya itu tidak seperti ekspektasi yang saya inginkan. Nah itu pasti kayak langsung bad mood, kesel, sejadi-jadinya kesel gitu. Nah yang paling bikin happy itu ya dekat sama keluarga guys. Yang kayak tiba-tiba ngelihat Caca keluar dari kamar, terus kayak yang lihat dia tiba-tiba yang kayak cantik, udah kayak itu Ahmad dikit-dikit nyium, terus ya gitu, kayak gitu tuh udah bisa bikin bener-bener lebih dari cukup, bener-bener happy banget. Apalagi kan sekarang keadaannya lockdown, jadi kayak ya happy tuh memang kayak ya udah satu rumah aja, memang banyak yang bisa bikin happy gitu. Atau kayak dapat info anak sulung saya tuh kayak dapat juara sekolah ya, kayak gitu-gitu deh. Kayak ngeliat Ahmad makan banyak aja tuh udah happy-nya luar biasa banget guys ya. So thank you Ami. By the way Ami nih salah satu teman saya juga, BFF saya di Indonesia guys. Oke, so ini ada lagi pertanyaan dari @ongkiboxer. Resep masak sambal khas Malaysia katanya. Nah sambal khas Malaysia itu menurut saya nama sambalnya itu sambal tumis guys, yang seperti saya pernah buat. Nah sambal tumis ini selalu ada di makanan nasi lemak, mie kuning atau mie kasar di sini disebutnya. Terus makanan apa-apa paling banyak itu sama sambal tumis gitu. Nah
Jadi gini loh guys, Malaysia itu kan ada beberapa negeri ya, sama aja kayak Indonesia, ada kota ini, kota itu, banyak kota. Nah di Malaysia juga ada negeri Johor, negeri Kelantan, negeri Pahang gitu ya. Nah itu tuh setiap negerinya beda-beda sambelnya. Tapi kalau mau ditanya resep masak sambal khas Malaysia, saya bisa sebutnya itu sambal tumis, karena sambal tumis hampir di seluruh negeri di dalaman Malaysia itu pasti ada sambal tumis ini gitu. Jadi memang kalian pasti bakal mudah nemuin. Nah, sambal tumis ini terkenalnya itu yang selalu ada di nasi lemak, guys. Saya udah pernah buat videonya ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Abdul Malik Daud. Dia nanya, Empel itu berada di daerah mana ya? Johor tinggal di mana? Saya di Johor daerah Kluang. Jadi itu saya pindah-pindah guys. Dulu sebelum di Kluang saya di daerah Kota Tinggi. Sempat juga di Tiram. Tiram, Kota Tinggi, Johor. Oke. Terus dari Ed Del Ries. Apa yang akan dilakukan pada saat nanti pulang ke Indonesia? Banyak banget. Waktu itu sempat kepikiran mau kayak ngelis dong, mau bikin list apa aja yang mau dilakuin kalau pulang ke Indonesia. Dan udah sampai 2 lembar, list tuh udah penuh, dan sampai detik ini juga kita nggak pulang-pulang. Jadi listnya itu udah dibuang karena emang banyak banget yang dipikirin untuk list apa aja, kayak dari mau langsung ke tempat yang jualan makanan-makanan daerahnya, mau ke tempat batik, mau beli ini, mau beli itu. Yang paling banyak sih list makanan deh pokoknya. Gak terhingga ya, Ed Del Ries. Oke, sekarang kita next question. Ed Selena Jasmine, pulang Indonesia berapa bulan sekali? Kalau dulu sebelum ada COVID itu pulang 1 tahun sekali, karena kan Caca Caca sekolah. Jadi di Indonesia dan Malaysia itu beda guys. Kalau di Indonesia, sorry ya kalau berisik, amat juga lagi berisik, mudah-mudahan suara saya jelas. Nah kalau di Indonesia itu kenaikan kelas itu pada pertengahan tahun, betul nggak? Nah kalau di Malaysia kenaikan kelas itu pada akhir tahun. Jadi pas akhir tahun biasanya saya bisa pulang ke Indonesia nih dari bulan Desember sampai Januari, atau biasanya kalau kayak pengen muasin banget pulang ke Indonesia itu dari akhir November, karena kita udah mulai cuti akhir November, jadi full selama Desember itu kita bisa balik ke Indonesia. Tapi sebelum pulang memang harus sudah memastikan barang-barang sekolah untuk kenaikan sekolah gitu. Jadi pas kita datang sini nggak kalang kabut gitu ya. Oke, next question. Ed Izazrul. Assalamualaikum, di Indonesia tinggalnya di mana dan daerah mana? Dulu kerjanya apa? Bagaimana berjumpa suami? Walaupun saya orang Johor, menetap di JB, saya selalu nonton program-program TV Indonesia. Saya juga nonton YouTube artis Indonesia, maksudnya YouTuber Indonesia yang sudah tinggal di Malaysia atau kayak di luar negeri ya, kayak Taiwan atau apa gitu. Oke, Izazrul. Saya di Indonesia tinggalnya ada 3 kota, di Jakarta, Bali, Cirebon. Nah itu tuh ya memang pindah-pindah. Memang 3 tuh ada rumah. Jadi kayak misal sekarang pulang ke Cirebon, nanti mau pulang nanti ada waktu lebih dari Cirebon kita akan ke Bali gitu. Karena kalau ke Jakarta pasti tempat singgahan yang pertama gitu. Karena flight pasti kan transitnya turunnya di Jakarta gitu ya. Udah gitu, bagaimana berjumpa suami? Tadi sudah jawab yang di pertama ya. Oke, kita ada pertanyaan lagi. Share pertama kali cerita berhijab dong. Nah, ini seru nih guys. Jadi, saya berhijab itu waktu saya nikah sama suami saya belum berhijab, teman-teman. Setelah saya nikah sama suami kira-kira 1 tahun, itu nggak ada niat berhijab guys. Nah, waktu itu suami lagi outstation. Terus ada salah satu staff di office-nya suami itu dia jualan hijab ceritanya. Nah, saya beli tuh. Saya beli udah kayak gitu, saya coba pakai. Nah, terus pas saya udah coba pakai, udah tuh terus pergi kan beli barang-barang dapur. Nah, saya pakai hijab tuh guys. Terus udah setelah itu
sorry 1 atau 2 tahun setelah saya nikah sama suami gitu ya, pokoknya saya berhijab. Nah setelah itu suami pulang tuh dari outstation. Nah saya terus suami bilang ya udah yuk kita pergi gitu, kayak ada mau cari barang. Nah terus pas saya mau pergi itu saya pakai hijab lagi. Nah suami tuh kaget, loh pakai hijab katanya gitu, awas loh hati-hati kalau udah pakai hijab, diusahakan ya jangan dilepas gitu. Terus kayak dari perbuatan tingkah laku harus lebih banyak yang diperbaiki gitu kan, kata suami. Oh iya insya Allah gitu kan, ya udah pak pakai nggak apa-apa deh gitu. Saya bilang ya udah terlanjur pakai, udah jalan. Nah setelah jalan itu beberapa hari kemudian pas mau keluar rumah saya nggak pakai hijab kan. Terus pas buka pintu tuh saya ngerasa Ahmad. Sini tengok nih, cakap hai guys dulu. Adik Umi tengah buat video. Kiss Umi dulu. Kiss Umi dulu. Oke. Astagfirullahaladzim, adik. Nanti dulu kejap. Ya gitulah guys kalau jadi emak-emak jadi emak-emak yang punya anak kecil rempong. Oke. Udah kayak gitu, pas mau keluar kan saya nggak pakai kerudung tuh, nggak pakai hijab kan. Terus saya ngerasa tuh badan saya kayak seolah-olah ya, kayak seolah-olah saya tuh telanjang gitu loh guys. Jadi kayak nggak percaya diri, kayak malu. Terus saya bilang, loh perasaan saya pakai baju tangan panjang, pakai celana panjang juga, tapi kenapa ya kayak ngerasa nggak percaya diri gitu. Terus cerita dong sama keluarga, dan keluarga bilang ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini hidayah katanya buat pakai kerudung. Ya udah dari situ alhamdulillah berlangsung deh seterusnya pakai kerudung. Jadi pas udah kayak itu, pas balik ke Indonesia juga pakai kerudung, ketemu almarhum mama, dan almarhum mama nangis gitu. Mama bilang ya alhamdulillah katanya gitu ngeliat saya. Oke guys, so sekarang kita lanjut next question. Dari @cinta Popi, gimana cuaca di Malaysia Kak Cantik katanya. Nah cuaca di Malaysia itu sekarang lagi cuaca pertukaran guys. Jadi hari-hari itu bisa dibilang hujan, dan di daerah kota tinggi 1 atau 2 minggu yang lalu itu kayak ada angin puting beliung gitu guys. Jadi beberapa rumah itu runtuh, tapi rumah-rumah yang jenis bukan rumah, kayak kedai-kedai yang di pinggir jalan itu tuh kayak kebawa angin dan runtuh, memang ngeri banget. Dan di sini ya kalau angin itu bunyi tuh kayak ngung, tapi itu tuh biasa dan nggak ada apa-apa gitu. Jadi kalau udah angin besar kayak gitu pasti di rumah nih saya langsung nyalain suara azan gitu. Oke, lagi dari @cinta Popi. Apa yang buat Kak Cantik suka masak? Nah ini nih guys, banyak banget yang nanyain. Katanya dulu sekolah ini ya, sekolah chef ya, sekolah koki ya katanya. Atau ada les masak, itu enggak ada sebenarnya. Dan bisa dibilang saya tuh dulu malah nggak pinter masak. Tapi buat kue bisa beberapa, tapi ya kayak contohnya saya bikin roti bantal. No bising. Saya bikin roti Johansya bising. Saya bikin saya buat kue juga enggak begitu mahir gitu loh. Nah kayak waktu itu ya, kayak alhamdulillah sekarang kan saya udah biasa bikin roti sobek atau roti naik ya kalau Malaysia bilang, yang kayak roti bantal gitu guys. Nah dulu waktu saya mau buat roti ini hampir 2 tahun saya nggak pernah berhasil, bantet aja jadinya gitu. Nah terus ya udah mulai bisa. Nah tapi setelah nikah almarhum mama tuh bilang, kamu tuh kalau kayak mau bikinnya kue mulu, terus suami nanti mau dikasih makan apa? Masa iya hari-hari pagi siang sore makannya kue? Pasti kan lauk pauk gitu loh guys. Ya udah, nah apalagi pas pindah ke Malaysia kan saya nggak kerja full time, itu saya ibu rumah tangga atau suri rumah ya. Jadi masak dulu tuh masak ya, kalian percaya nggak, waktu saya masak, awal masak mau ngasih garam, bumbu-bumbu gitu ya, itu tuh yang kayak pakai sendok gitu, ditakar, ribet banget deh dan lama. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, jadi kalau masak ya udah kadang garam, gula tuh pakai tangan aja, dan alhamdulillah rasanya tuh cocok. Jadi untuk kalian sebenarnya belajar masak tuh bisa otodidak. Kalau prinsip saya, selama Google masih ada, insya Allah saya bisa masak. Walaupun masakan yang sebelumnya saya belum pernah masak, tapi insya Allah setelah praktis dan lihat resep, saya pasti akan bisa buat.
Nah, kalau saya sendiri, saya jenis yang lebih suka lihat Google daripada lihat YouTube, guys. Jadi kalau saya kan orang beda-beda ya. Ada yang lebih jelas lihat YouTube, ada yang lebih jelas lihat Google. Nah, kalau saya tuh lebih suka lihat Google. Jadi saya baca, terus saya praktek. Kalau lihat YouTube tuh kayak beberapa kali gagal, guys. Tapi ya mudah-mudahan kalian jenis yang kalau suka lihat resep, suka lihat YouTube ya. Nanti channel saya nggak laku kalau kalian nggak suka lihat YouTube. Oke ya, itu jadi dibilang, oh iya saya belum jawab kenapa suka masak. Jadi ya ada kepuasan tersendiri, apalagi di saat kita masak terus berhasil sesuai ekspektasi, dan kalau kita kasih orang tuh suka. Itu tuh kayak punya kepuasan tersendiri gitu, guys. Suka dari @fanny W.S. Suka duka tinggal di Malaysia. Suka dukanya ya paling gitu sih, guys. Jadi bukan cuma di Malaysia aja suka duka. Kalau saya kan udah lama tinggal di Malaysia. Nah, kalau saya pulang ke Indonesia juga pasti ada suka dukanya. Di saat lama tinggal di Malaysia pasti akan rindu Indonesia. Di saat pulang ke Indonesia 1 bulan udah rindu Malaysia gitu, guys. Suka dukanya gitu aja. Kalau sama aja kan, tinggal di Malaysia rindu keluarga di Indonesia, tinggal di Indonesia rindu keluarga di Malaysia, karena saya tuh udah 2 negara sekarang kan. Ya kayak gitu aja deh, rindu keluarga, rindu makanan-makanan, rindu snack-snacknya gitu. Dari Ayunita Sures, masak apa hari ini? Hari ini masak bubur Manado. Lagi kepengen bubur Manado aja. Oke, kita cari lagi ya. @tiara_ulfa, pernah nggak mager mau masak cantik? Oke, untuk teman-teman Malaysia mungkin kalian nggak tahu bahasa mager itu atau ayat mager itu artinya apa. Nah, ini nih bahasa gaulnya Indonesia ya, artinya mager itu malas gerak gitu ya. Jadi kayak kita tuh udah comfortable aja di satu posisi ya, kayak lagi malas aja masuk dapur gitu. Itu pernah, tapi ya Ulfa, itu pernah banget. Kadang ya udah punya cita-cita nih kalau malam, udah besok malas masak, besok beli aja atau apa. Tapi itu karena emang mungkin jiwa saya itu jiwa di dapur, makanya saya bilang saya tuh sanggup kayaknya mindahin tempat tidur saya di dapur, karena saya sanggup hidup 24 jam di dapur. Iya, nggak tahu gitu aja. Nah, jadi kayak walaupun udah ada planning gitu, tetap aja ending-endingnya besok masuk dapur lagi gitu. Atau kayak waktu itu saya selepas sakit ya, selepas operation, dokter bilang suruh rehat. Tapi setelah balik dari hospital, saya rehat hanya 2 jam tidur, setelah itu masuk dapur lagi. Kebayang nggak? Tapi itu membuat saya happy gitu. Jadi menurut saya selagi di dapurnya juga saya mengurangi mengurangi total waktu atau nggak terlalu kerja berat, ya udah nggak masalah. Karena menurut saya semakin kita stres itu penyakit semakin datang kan. Jadi lakuin aja yang kamu happy selagi itu masih di kondisi yang normal. Oke. Kak Cantik dari @iki9. Kak Cantik, kalau nanti pulang ke Indonesia makanan apa yang mau pertama dimakan di kampung Indonesia? Kalau di Bali saya mau makan apa tuh namanya? Nasi pedas dan rujak pindang. Kalau di Jakarta saya mau makan soto Betawi dan kerak telur. Kalau di Cirebon saya mau makan empal gentong, siomay, batagor, nasi jamblang, banyak nggak akan kesebut. Jangan-jangan nanti full satu video nih saya ngelis mau saya makan apa aja. Oke guys, pertanyaannya masih banyak tapi ini durasinya udah panjang. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, tekan juga gambar lonceng, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Dan kalau kalian masih penasaran ada pertanyaan apa lagi, kalian boleh komen. Kalau komentarnya banyak, nanti saya akan buat part 2. Tapi kalau kalian gak begitu suka, saya akan melanjutkan video untuk resep masakan. Oke guys, thank you for watching. Bye.